Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Halo sobat sehat semuanya. Selamat datang di Orkes, obrolan seputar kesehatan yang dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Pada Orkes kali ini bersama saya Rini, kita akan membahas terkait varian COVID terbaru yang bernama Omikron. Nah, bersama kita kali ini sudah hadir Dr. Christine Indrawati selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Selamat datang Dr. Christine di Orkes Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Terima kasih Mbak Rini. Apa kabar sobat sehat semuanya? Sehat, luar. Salam sehat katanya begitu ya. Oke. Bu Christine, ini kan kita masih dalam kondisi pandemi ya, dan ternyata masih menjadi trending topik di mana-mana kasus varian terbaru COVID kita kali ini, yaitu varian Omikron. Varian Omikron ini sudah ditetapkan sebagai varian of concern oleh WHO pada tanggal 26 November tahun 2021 silam. Nah, sebenarnya apa sih Bu varian Omikron ini, Bu? Varian Omikron ini ada plesetannya ya Mbak Rini. Ada teman-teman yang bilang, oh itu bapaknya Omikron bentar lagi datang karena sekarang Omikron yang datang. Oh gitu, Umi, Abi. Ya, terus gimana Bu? Padahal Omikron itu sebetulnya salah satu varian atau boleh dibilang hasil mutasi gen dari virus COVID. Jadi virus COVID itu mungkin awalnya, saya lupa namanya karena pakai kode-kode angka begitu, kemudian dia akan mengalami mutasi gen yang berubah menjadi cukup banyak jenisnya. Salah satu yang terkenal kemarin itu yang Delta yang banyak memakan korban karena memang sedikit ganas begitu ya. Kalau yang Omikron ini memang turunan berikutnya dari COVID. Omikron ini riwayatnya ditemukan pertama kali itu di Afrika. Di bulan November tahun 2021. Tapi bulan Desember sudah masuk Indonesia. Nah, kenapa kok demikian? Karena ditemukan berdasarkan penelitian, WHO menyampaikan bahwa Omikron ini penyebarannya jauh lebih cepat daripada Delta. Itu sebabnya dalam kurun waktu yang singkat itu dia sudah menyebar kemana-mana termasuk ke Indonesia. Tetapi sedikit keuntungannya varian Omikron ini tidak seganas Delta. Jadi walaupun jumlah penderitanya itu semakin banyak, tetapi angka kesakitan yang sampai harus dirawat di rumah sakit itu menurun. Kemudian angka kematian juga tidak sebanyak varian Delta. Begitu Mbak Rini. Jadi itu perbedaan mendasarnya dengan varian-varian sebelumnya ya Bu ya. Oke. Jadi kalau memang seperti itu, apakah gejalanya itu seperti apa Bu? Kira-kira ketika kita ada salah seseorang yang terjangkit varian Omikron, mungkin apakah dengan varian-varian sebelumnya gejalanya berbeda atau bagaimana Bu? Kalau gejalanya itu sebetulnya tidak terlalu berbeda karena induknya itu kan sama ya, sama-sama virus COVID begitu. Jadi gejalanya ada demam, kemudian ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan, kemudian nyeri-nyeri di badan, juga ada sesak sebetulnya, tetap sesak napas, nyeri dada itu juga ada. Tetapi yang sedikit membedakan dengan yang Delta, itu kalau Delta dulu itu ada yang keluhannya sesak napas, cukup banyak yang mengalami sesak napas. Kenapa? Karena virus yang masuk di saluran napas, itu kalau Delta dia cepat menyebar ke paru-paru. Tetapi kalau yang Omikron tidak Mbak Rini. Jadi virusnya Omikron itu ada di bagian atas saluran napas saja, tidak sampai tidak banyak yang menyebar sampai ke paru-paru. Dan berdasarkan penelitian juga ada 60% pasien yang setelah diteliti mengalami Omikron, infeksi oleh Omikron, itu 60% mengalami nyeri tenggorokan. Nah, itu yang sedikit membedakan. Tapi kalau dibilang membedakan juga enggak ya, karena cukup banyak juga
dengan varian yang lain itu keluhannya nyeri tenggorokan. Tetapi di Omikron tidak ada keluhan anosmia atau kehilangan penciuman. Nah, itu bedanya. Ya. Okay. Jadi kalau kehilangan penciuman itu pasti bukan Delta, bukan Omikron. Jadi yang lainnya. Tapi kalau Delta dia menyebar sampai saluran napas bawah sampai paru-paru, sementara Omikron hanya di bagian atas saja. Itu sih bedanya gejalanya, Mbak Rini. Kalau lebih parah mana Bu ketika orang mendapatkan paparan virus Omikron dan paparan varian yang lain tuh lebih berbahaya mana sih Bu antara Omikron dengan varian yang lainnya itu? Kalau rilisnya WHO berdasarkan penelitian begitu, sebetulnya yang Omikron termasuk kategori ringan. Jadi tidak sampai menimbulkan gejala yang berat, tapi tetap ada yang berat. Kenapa? Satu, dari sisi usia. Balita itu lebih rentan juga. Kemudian orang tua atau lansia. Kemudian juga orang-orang dengan komorbid. Nah, itu yang berisiko untuk mengalami infeksi yang lebih dari yang lainnya. Itu Mbak Rini. Terus ini Bu, sekarang nih sudah gencar-gencarnya kita mensosialisasikan terkait vaksinasi. Bahkan sudah beberapa masyarakat di kita itu sudah mendapatkan vaksinasi booster. Ini bagaimana Bu? Sudah dapat vaksinasi 2 dosis plus booster, masih bisa nggak sih Bu terkena oleh Omikron itu? Tetap bisa Mbak Rini. Tetap bisa Bu. Tetap bisa. Karena apa? Mari kita lihat sebelum COVID datang. Sebelum COVID datang itu virus flu itu bermacam-macam begitu, dan setiap orang hampir tidak ada yang tidak pernah kena flu. Ya. Jadi kalau ditanya apakah nanti bisa terkena lagi, bisa, jawabannya begitu. Tetapi semakin hari semakin banyak orang yang divaksin, maka bisa didapatkan herd immunity atau kekebalan sosial, kekebalan masyarakat. Dan itu yang membuat tubuh orang-orang yang terinfeksi COVID itu baik-baik saja. Gitu. Jadi saya tadi lupa menyebutkan, memang vaksin itu sangat berpengaruh terhadap penyebarluasan dari virus. Kalau virus ini menyebar kemudian ke masyarakat yang sudah divaksin, tetap kena, tetap muncul gejala, tetapi dia jauh lebih ringan daripada yang belum divaksin. Dan itu sudah terbukti di Blitar, Mbak Rini. Itu dari jumlah pasien sekitar 40 orang yang dirawat di rumah sakit, itu 80% yang belum divaksin. Sisanya itu punya komorbid. Jadi lebih baik kita divaksin. Berarti vaksin itu masih terbukti efektif ya Bu ya, kalaupun tidak menyebabkan keparahan. Jadi bisa mengurangi keparahan jika kita terkena paparan oleh varian baru Omikron tersebut ya Bu ya. Terus ini bagaimana Bu cara pencegahan agar kita itu terhindar dari varian Omikron ini Bu? Sebetulnya kuncinya 2 untuk mencegah supaya tidak terkena, atau kalau terkena tidak berat ya. 1, vaksin. 2, protokol kesehatan. Sudah itu aja. Protokol kesehatan itu apa aja? Pakailah masker, jauhi kerumunan, kemudian cuci tangan sesering mungkin, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak, betul. Jangan uel-uelan gitu ya. Jadi tetap prokesnya harus tetap dijaga ya Bu ya. Dan kedua adalah vaksin lengkap ya masyarakat, sobat sehat semuanya. Betul. Jadi jangan cuma 1. Ya, kalau masih 1, ayo segera datang. Puskesmas, rumah sakit di Kabupaten Blitar semuanya sudah menyediakan vaksin untuk COVID ini. Dokter Christine, ini misalnya nih ada salah satu anggota keluarga kita itu kok tiba-tiba bergejala flu, terus tenggorokan sakit. Nah, gejalanya itu mengarah ke seperti yang disebutkan Bu Christine tadi, seperti gejala-gejala Omikron. Nah, ini kita harus bagaimana Bu sebagai masyarakat yang mungkin bukan orang kesehatan mungkin ya, kita harus apa yang harus dilaksanakan Bu? Mungkin Bu Christine bisa menjelaskan? Iya. Nomor 1, jangan panik. Jangan panik ya berarti ya, jangan tidak panik. boleh panik.
Oke. Jangan terus tiba-tiba aduh pikirannya langsung yang buruk. Iya. Tidak. Nomor satu, memang carilah fasilitas kesehatan terdekat untuk berkonsultasi. Jadi boleh ke dokter, boleh ke bidan, boleh ke perawat atau ke puskesmas, ke rumah sakit, ke mana saja. Oke. Ada vaskes atau orang kesehatan yang didatangi, boleh untuk konsultasi atau bertanya lewat telepon. Ya. Karena sekarang memang di masa sekarang teman-teman di fasilitas kesehatan juga mengurangi kontak langsung dengan pasien yang Ya. berisiko bahwa oh ini COVID Ya. begitu ya. Jadi silakan jangan panik, kontak langsung untuk konsultasi kepada tenaga kesehatan siapapun itu di vaskes apapun itu. Jadi dari sana Mbak Rini pasti kita akan menyampaikan kalau saat ini yang bersangkutan belum periksa apapun juga, nomor satu disarankan untuk tes antigen atau PCR, Ya. itu nomor satu. Kemudian jika sudah pasti positif begitu ya, kalau tidak bergejala atau bergejala ringan itu tadi misalnya hanya demam, flu, batuk pilek sedikit-sedikit, boleh isolasi di rumah asal betul-betul terpisah dari keluarga yang lain. Nah, selanjutnya memang harus minum obat. Obatnya sebetulnya simpel, sesuai dengan gejalanya. Kalau demam, ya obat untuk demam. Ya. Kemudian kalau batuk, ya obat untuk batuk. Begitu. Sebetulnya sesimpel itu. Tetapi jika gejala ini sudah menuju ke yang lebih berat, teman-teman sobat sehat memang harus segera berangkat ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Begitu ya Mbak Rini ya. Jadi begitu ya sobat sehat semuanya. Jadi jangan panik yang pertama Bu ya, karena kalau kita tidak panik itu sudah salah satu obat buat kita ya Bu ya. Betul. Jadi jangan panik, segera hubungi petugas kesehatan terdekat, bisa puskesmas ataupun bidan desa. Jika di desa biasanya kan yang paling dekat yang paling dekat adalah Bu Bidan. Jadi sobat sehat, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Christine, ketika kita bergejala yang arahnya ke varian Omicron atau varian lainnya, jadi yang pertama jangan panik. Segera menghubungi petugas di fasilitas terdekat, fasilitas kesehatan terdekat ya Bu Christine ya. Mungkin apakah ada aplikasi-aplikasi atau mungkin yang bisa kita gunakan Bu ketika di rumah terus kita bingung apa kita chatnya kemana, tidak tahu apakah ada fasilitas dari Kabupaten Blitar Bu terkait itu Bu? Yang pertama teman-teman sobat sehat bisa mengakses medsosnya Dinkes. Dan yang kedua, Dinkes Kabupaten Blitar punya aplikasi yang namanya IsoConsul. Ya. Teman-teman boleh mengakses IsoConsul itu untuk mendapatkan beberapa pencerahan begitu ya. Karena IsoConsul ini basisnya adalah chatbot. Jadi teman-teman bisa melihat mengoprek yang ada di sana. Kalau tetap belum terpuaskan, bisa ke vaskes terdekat atau mengontak nomor kontak yang ada di terakhir di dalam IsoConsul itu ada nomor kontak dokter-dokter kita ya. Jadi IsoConsul itu adalah aplikasi chatbot bagaimana ketika kita menjalankan isoman di rumah seperti itu ya Bu ya. Dan ketika memang membutuhkan konsultasi lebih lanjut, di IsoConsul juga menyediakan fitur untuk menghubungi tenaga kesehatan yang tertera. Jadi seperti itu sobat sehat. Baik sobat sehat, itu tadi rangkaian orkes kita kali ini. Dr. Christine Indrawati, terima kasih atas kehadirannya panjenengan. Semoga informasi yang sudah panjenengan berikan tadi sangat bermanfaat bagi teman-teman sobat sehat semuanya. Sampai jumpa lagi Bu Christine. Dan sobat sehat jangan lupa subscribe, like, and komen di channel YouTube kita. Dan jika sobat sehat memerlukan informasi lebih lanjut atau ingin mengakses informasi kesehatan, bisa mengakses melalui medsos kita, bisa melalui Instagram, Facebook ataupun Twitter. Baik sobat sehat, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di orkes selanjutnya. Salam sehat.